Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan memampukan kita untuk melewati hari demi hari, dan kita sampai pada kembali hari Senin untuk memulai pekan yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini, kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani dalam berkat kebaikan Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 16-17. Tertulis demikian. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk saling mengalahkan dalam hal pencapaian ataupun keberhasilan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi. Kita tidak ingin orang lain lebih hebat daripada kita. Kita tidak ingin orang lain lebih baik pencapaiannya daripada kita. Kalau ada orang atau tetangga yang berhasil di satu bidang, kita ingin menyainginya. Dan hal ini sebenarnya berkaitan dengan kesombongan serta iri hati. Kesombongan dan iri hati itu berkawan, bersahabat dekat. Orang yang iri hati biasanya akan juga adalah orang yang sombong. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang iri hati. Kita semua harus menyadari bahwa setiap kita punya batasan dan kapasitas yang berbeda-beda. Tidak perlu kita harus menyaingi orang lain, dan tidak perlu kita merasa tersaingi oleh orang yang berbeda kapasitasnya dengan kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 16-17 ini tertulis, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ini, Rasul Paulus menghadapi ada orang-orang, kelompok atau golongan yang meragukan kerasulannya, meragukan keabsahan pelayanannya. Dan ada orang-orang yang bermegah dengan hasil pelayanan mereka, serta memakai ukuran duniawi untuk menilai siapa yang lebih berhasil dalam pelayanan. Rasul Paulus di sini menyatakan bahwa setiap orang punya batas wilayah yang dipatok bagi mereka, dan Tuhanlah yang mematok semuanya itu bagi setiap orang masing-masing. Dan bagi Rasul Paulus, dia punya prinsip bahwa dia tidak mau mengambil kemegahan, atau dengan kata lain tidak mau menyombongkan diri atas hasil yang dicapai oleh orang lain yang bukan merupakan pencapaiannya. Dan juga pada hakikatnya tidak mau menyombongkan diri dengan pencapaian yang ia miliki atau keberhasilan yang ia dapatkan, karena semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 17 dia katakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menetapkan batas-batas pelayanan, profesi dan panggilan setiap kita. Tidak semua orang harus melakukan hal yang sama. Jangan merasa iri hati dengan orang lain yang punya pelayanan yang lebih besar, yang punya pekerjaan yang
kelihatannya lebih luas, lebih hebat daripada kita. Lakukanlah panggilan Tuhan atas kita pribadi dan fokuslah pada batas wilayah yang dipatok oleh Tuhan bagi kita, yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan iri hati atau membandingkan diri kita dengan hasil pekerjaan atau pelayanan orang lain. Tuhan sudah memberikan bagian kita masing-masing untuk kita kerjakan. Fokuslah untuk mengerjakan panggilan Tuhan atas kita, dan setialah untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Semua pujian, semua hormat atas keberhasilan kita adalah bagi Tuhan. Kita muliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam panggilan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, oleh karena firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, menolong kami untuk mengerti bahwa setiap kami punya panggilan masing-masing. Ada wilayah, batas-batas yang Tuhan patok bagi kami. Oleh karena itu kami tidak perlu merasa kecil dibandingkan orang lain. Kami juga tidak perlu merasa iri hati akan pelayanan ataupun profesi pekerjaan orang lain yang kelihatannya lebih hebat daripada kami. Tolong kami untuk kami senantiasa bersyukur dan fokus pada panggilan Tuhan dan batas-batas yang Tuhan tetapkan bagi kami masing-masing. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak menyombongkan diri, tapi selalu bermegah di dalam Tuhan yang telah memampukan kami semua. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan, dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jauhkan bangsa kami dari segala kerusuhan dan kekacauan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya dan menerima keselamatan, anugerah hidup kekal daripada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.